Kasus kekerasan hingga pelecehan seksual terhadap anak di salah satu panti asuhan di Desa Jagarage, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng akhirnya menemui titik terang. Ketua Yayasan Panti Asuhan berinisial IMW 57 tahun resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan kekerasan terhadap anak asuhnya. Penetapan tersangka disampaikan dalam rilis pers Polres Buleleng pada Kamis 2 April 2026. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman menjelaskan dari hasil penyidikan menunjukkan adanya tindak kekerasan yang dilakukan terhadap lebih dari satu korban. Kasus ini bermula dari laporan keluarga korban pada 27 Maret 2026. Setelah laporan diterima, polisi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengungkap fakta bahwa sedikitnya 7 anak menjadi korban dalam kasus tersebut. Pihak kepolisian bergerak cepat dengan mengamankan para korban serta memberikan pendampingan bersama Dinas Sosial dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Identitas korban pun dirahasiakan guna menjaga keamanan dan kondisi psikologis mereka. AKBP Ruzi Gusman menegaskan tersangka telah ditahan sejak 31 Maret 2026 untuk kepentingan penyidikan. Penahanan juga dilakukan guna mencegah adanya upaya intimidasi terhadap para korban. Tersangka resmi kami tahan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026. Kemudian bisa kami sampaikan di sini dari hasil penyidikan yang telah kami lakukan, kami telah mengelompokkan atau mengklaster tindak pidana yang terjadi dan kemudian juga telah mengklaster tindak pidana yang terjadi tersebut sesuai dengan korban-korban yang mengalaminya. Dalam kasus ini tersangka dijerat dengan sejumlah pasal terkait kekerasan terhadap anak, termasuk dugaan penganiayaan, persetubuhan terhadap anak, pencabulan, serta tindak pidana kekerasan seksual. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyidikan saat ini masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan kasus. Yang mana dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut paling tinggi diancam dengan pidana terberat yaitu 15 tahun pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 473 KUHP. Dan dalam jalannya penyidikan nanti tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan terhadap jika ditemukan perbuatan-perbuatan lain seperti sangkaan pasal yang telah saya sebutkan. Pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan identitas para korban serta mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Kasus ini menjadi perhatian serius sekaligus pengingat pentingnya pengawasan terhadap lembaga pengasuh anak. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.